Allahu 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 Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel USA Official, yang insya Allah di mana di segmen kali ini kita akan membahas khusus mengenai jin pelet, ya. Ya. Yang dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak sekali fenomena-fenomena di antara kita semua, di sekeliling kita semua, bahwa ada indikasi-indikasi gangguan yang bisa terjadi kepada kita atau di antara kita. Lalu apa saja indikasi gangguan tersebut? Nah, hari ini insya Allah kita akan bersama membahas tentang tema yaitu jin pelet, ya. Bagaimana Ustadz Suhendi insya Allah yang akan menerangkan tentang jin pelet ini? Jadi kalau kita bicara pelet gitu ya, anak-anak muda nih terutama ya, atau bahkan dalam klien juga ya, para jamaah yang berkonsultasi itu banyak juga yang mengeluhkan suaminya kabur gitu ya, istrinya kabur. Itu ternyata ada indikasi terkena gangguan sihir gitu. Khususnya kalau dibilang pelet itu bahasa kita ya. Kalau dalam bahasanya dalam bahasa Arabnya namanya sihir mahabbah gitu ya. Sihir mahabbah. Jadi kan sebuah penaklukan tanpa sadar gitu ya, di luar kendali, itu namanya sihir. Yang dipesan ya oleh orang lain, itu namanya sihir gitu ya. Jadi sihir tuh ya dia tidak sadar, tidak terkendali, bahkan tidak bisa kontrol bahwa dia sendiri sebenarnya sedang dikontrol. Itu namanya sihir. Dan kalau bicara sihir kan banyak ya, ada tafriq yang pemisah rumah tangga, perceraian. Nah, kita bahas mahabbah tadi. Apakah tanda-tanda di antara kita yang terkena sihir mahabbah ini? Nah, kita akan bahas itu ya. Yang pertama jelas ketika seorang ya terkena sihir itu pasti satu, ada sebuah kemalasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terasa itu Ustaz? Ya, terasa. Biasanya dia malas, biasanya yang tahu orang sekitar, bukan dirinya. Ya. Yang melihat perubahan-perubahan. Iya, perubahan itu biasanya orang sekitarnya, suaminya atau istrinya atau mungkin sahabatnya begitu ya. Misalnya ada kemalasan beribadah. Yang paling terlihat tuh sholat. Yang kedua baca Quran. Itu kalau baca Quran tuh mudah ngantuk sekali. Bahkan ciri-ciri yang bahkan tidak sempat buka Quran. Ini bahkan beberapa tidak sempat, malas sholat sampai lupa sholat. Bahkan yang tadi pakai kerudung jilbab, tiba-tiba ya seorang akhwat itu ya, seorang ukhti tidak pakai jilbab, itu biasanya ada sebuah dampak dalam pendekatan kepada Allah itu yang sangat menurun. Itu indikasinya. Yang kedua, biasanya kalau pelet atau sihir mahabbah itu biasanya dia mimpi, membayangkan dan teringat kepada si fulan tersebut atau fulanah tersebut ya. Ada yang cewek, ada yang cowok kan kena pelet. Selalu terasa membayangi setiap ya. Jadi terbayang itu, mohon maaf, itu terbayang apalagi sampai kepada hubungan seksual, terbayang dengan bersama beliau. Itu biasanya yang kedua gitu. Jadi kebayang terus. Ibarat kalau lagu tuh makan inget dia gitu ya. Iya. Minum inget dia. Itu ciri-ciri itu ya. Iya, gitu ya. Ya. Tapi kita lihat juga nanti kan ada perbedaan. Ini cinta buta, cinta beneran atau cinta pelet gitu ya. Iya, betul. Atau sihir mahabbah tadi itu. Itu yang kedua, biasanya ada sebuah terbayang-bayang atau teringat terus orang tersebut itu. Yang ketiga, biasanya ya itu ada di luar sesuatu yang tidak masuk logika. Misal begini. Sebetulnya katakanlah kalau seorang ukhti ini kena pelet sama seorang ikhwan itu laki-laki, sebetulnya menurut fisik orang ini bisa dikatakan jelek gitu ya. Bahkan pernah menyakiti dia. Tapi dia tunduk saja, patuh saja gitu. Dan ternyata pelet ini, sihir mahabbah ini bukan hanya percintaan, untuk penaklukan, pengasihan juga ada. Contohnya seperti apa, Ustaz? Antara atasan dengan bawahan. Misalnya antara khodimat dengan tuan rumah. Supaya loyal gitu. Iya, ada salah satu kasus ya, itu seorang ummahat sampai di ruqyah muntah rambut beberapa kali, ada yang muntah darah. Itu kenapa? Di BSD juga pernah kita dampingi, itu ternyata dia terkena sihir mahabbah tadi. Supaya apa? Katanya minjem duitnya gampang gitu ya. Jadi ya rata-rata melet tuh khodimatnya, pembantunya gitu. Iya, pembantunya yang memelet majikan atau tuan rumahnya. Ada supaya dengan atasan, supaya atasan nurut, patuh sama dia, terbalik gitu ya. Ini bisa juga terjadi. Itu secara logika, padahal bawahannya itu pendidikannya mungkin biasa saja, terus juga etos kerjanya biasa saja, tapi kok nurut saja atasannya itu sama dia. Ada kecenderungan gitu. Kecenderungan dan kuat sekali gitu. Yang lain melihat ini nggak wajar gitu ya. Itu ya mungkin beberapa ciri.
yang paling terlihat tadi ibadah terbayang-bayang itu kalau yang cinta ya. Ada ketaklukan yang menurut tidak wajar ya. Ini kok orang bawahan kok bisa menaklukkan direktur. Ini kok pembantu bisa ngatur-ngatur majikan. Ini kok nggak beres gitu ya. Sampai akhirnya berujung kepada misalkan perzinahan kalau yang ikhwan akhwat gitu. Atau sampai kalau dia majikan memberikan semua sertifikat tanah dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin beberapa tanda-tanda ketika seorang mengalami gangguan sihir mahabbah atau pelet. Bahkan sampai lupa pada anak, lupa sama istri, nggak pulang-pulang. Itu banyak sekali. Iya, menarik sekali ya teman-teman semua bahwa yang perlu kita ketahui adalah seperti tadi ya, bahwa indikasi gangguan pelet itu seperti kecenderungan terhadap seseorang yang berlebihan ya. Jadi kecenderungannya bukan logis ya, tapi lebih secara emosi gitu ya, yang tidak bisa dinalar gitu seperti Ustaz ya. Pasrah gitu ya, diapain sih pasrah gitu ya. Lalu kira-kira Ustaz bagaimana nih ketika misalnya kita sudah melihat ada gangguan yang tidak wajar terhadap saudara kita misalnya, langkah apa saja nih yang bisa dilakukan Ustaz agar dia bisa terhindar atau bisa tertangkal lah. Ya. Jadi ketika kita mengetahui saudara kita gitu, ada yang mengalami gangguan seperti itu ya. Satu, ya pastikan kita sebagai saudara kita dampingi misalnya kita ajak diskusi, kita berikan nasihat-nasihat. Kalau seandainya terlihat itu dampak nasihatnya nggak digubris dan ada keanehan, bahkan dia malah marah, maka bisa ya kita dampingi dengan misalnya boleh secara langsung kita ajak ruqyah atau minta dia baca surat Al-Quran atau dia mau mendengarkan bacaan Al-Quran kita atau kita ajak ruqyah. Nah, kalau dia kabur takut, nah berarti itu indikasi mengalami gangguan tuh. Nah, maka caranya apa kalau yang tadi seperti itu? Maka cara pertama adalah ruqyah. Ya. Bisa juga konsumsi selain ruqyah yaitu kurma ajwa. Ya, 7 butir bisa. Atau dengan tadi yang saya sebutkan juga yang pernah di video kita sebelumnya, itu bidara ruqyah yang sudah ruqyah atau ngambil daun bidara 7 lembar, ditumbuk, kemudian kita ruqyah, nanti kita masukkan air ya tuh, kemudian kita minumkan atau kita mandikan kepada orang yang terkena gangguan tersebut. Itu salah satu beberapa penanganan yang perlu dilakukan terhadap orang-orang yang mengalami sihir tadi atau pelet mahabbah tadi. Baik Ustaz, mau nanya juga nih Ustaz. Jadi biasanya kalau sihir-sihir yang misalnya tujuan untuk menyakitkan kan biasanya ada buhulnya Ustaz ya. Yeah. Kalau dengan sihir mahabbah ini apakah ada semacam buhul juga Ustaz? Tetap kalau yang namanya sihir itu ya dia ada pelaku utama yang mengirim ya. Pertama ada orang yang melakukannya gitu ya. Ada korbannya di sihir dan dia ada perantara yaitu syaitan. Syaitan inilah yang membawa ya dari seorang tadi yang dia beli ada maharnya gitu ya, untuk melet atau sihir tadi, kemudian disampaikan kepada pelaku atau korban tadi itu. Ada syaitannya gitu. Ada jin yang dia memang ditugaskan untuk mencelakakan gitu. Sama dengan sihir marid tadi, sihir perceraian, sihir sakit atau bahkan sampai kepada kematian, itu juga ada perantaranya. Dan ada juga yang disebut dengan bukhul tadi. Apa sih bukhul tuh? Kayak kabel konduktor gitu ya. Jadi perantara. Gitu ya. Jadi penghubung atau wasilah. Nah, ini juga ada dicari di rumah, mungkin nanti apakah mungkin jilbabnya diambil atau mungkin celana dalamnya diambil, itu bisa dilibatkan. Atau rambut-rambut yang di rumahnya diambil lewat cicak gitu. Makanya salah satu tanda gangguan sihir itu di rumah atau ada gangguan jin, biasanya banyak cicak-cicak di rumah. Ada binatang kecoa yang menjijikan, banyak tikus, itu tanda-tanda rumah kita mengalami gangguan. Apalagi kita punya anak ya, itu nggak suka keluar dari kamarnya siang hari, malam justru malah keluar. Ada keanehan-keanehan seperti itu disertai dengan ciri-ciri tadi cicak apa segala macam banyak di rumah, itu bisa jadi. Itu sebagai bukhul juga bisa. Ya, rambut diambil lewat cicak itu kemudian jadikan bukhul ya. Jadi tetap ada, jawabannya tetap sama, ada bukhul juga. Itu. Ya. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa lebih mengetahui ya ciri-ciri ya sudah dipaparkan oleh Ustaz Suhendi tadi terkait dengan jin pelet ya, atau yang dikenal atau yang kita bahas tadi adalah jin mahabbah. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustaz Suhendi yang sudah menemani kita di sesi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.